Hari ini, hari ini kan ada Prapitya Mas Roy yang ketiga dan menjelang putusan perihal Prapit ketiga ini adalah dia menggugat sebesar kerugian dia 206 juta rupiah dan dia optimis akan 200, totalnya 200, dan dia yakin dan percaya bahwa dia optimis akan di ACC oleh hakim tunggal. Menurut Bunda sendiri melihatnya seperti apa sih dalam kasus ini? Selamat sore. Apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo maupun Tifa, dia punya hak hukum ya. Nanti diterima atau tidak diterima itu dari keputusan atau pertimbangan dari hakim. Namun secara pendapat hukum saya, karena saya merasa itu mungkin ditolak ya, karena dia minta penggantian kerugian yang mana ya, sementara dia masih tersangka dan pokok perkaranya baru akan berjalan. Nah, kecuali dia dihapus tersangkanya, ada rehabilitas, itulah penggantian. Lalu mungkin terkait Prapit ketiga ini putusan tanggal 6, menurut Bunda prediksinya berarti ditolak atau diterima? Karena kan yang Prapit 1 udah diterima, Bun. Kita tidak boleh berbicara ke belakang. Yang Prapit 1 diterima itu kan dari 10 dapat diterima 3. Kemudian diulang lagi Prapit kedua, dimasukkan lagi, kemudian ditolak. Sekarang dimasukkan lagi bahagian dari rehab itu, yaitu Prapit ketiga. Saya ini pendapat hukum ya, bukan ada ujaran kebencian atau segala macam. Bukan saya membenci, tidak. Ini pendapat hukum saya, kecil kemungkinan ini diterima karena dia masih tersangka dan statusnya dalam proses dakwaan yang sudah terregister dengan baik. Terkait pandangan Bunda sebagai praktisi hukum melihat gugatnya itu sebenarnya kan ada nominalnya dan itu karena penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian. Itu pantas nggak sih? Udah benar belum sih langkah Roy Suryo menggugat yang ada nominalnya tersebut? Iya, silakan aja dia gugat. Namun semua kan ada aturan. Dalam konstruksi hukum itu ada aturan, ada undang-undang, ada hukum, ada perkap. Menurut kepolisian, perkapnya sudah berjalan dengan baik dan semua dijalankan melalui prosedural. Terus kalau masih ada, ya itu masih belum puas, silakan. Untuk tersangkanya sebenarnya sih sah saja, cuma sudah berlalu, sudah menjadi tahap 2 dan sudah diserahkan pada kejaksaan. Jadi nggak ada lagi urusan pihak kepolisian untuk hal seperti itu. Jadi kalau dia ingin masih menggugat untuk tersangkanya, nggak mungkin. Untuk rehabilitas nggak mungkin, karena rehab itu statusnya masih tersangka, apanya yang mau direhab gitu. Lalu terkait Prapit keempat yang bertemakan pencekalan. Nah, ini harus dipahami. Kenapa dia dicekal? Karena dia tersangka. Kenapa dia tersangka? Karena ada pencemaran nama baik dengan undang-undang yang diterapkan atau ditetapkan oleh penyelidikan dan penyidikan itu, undang-undang itu yang mengandung hukuman itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu ada pencekalan, bisa boleh digeledah, ada sesuai dengan pasal 89 KUHP. Jadi kita harus mengacu kepada undang-undang dan kita harus mengacu juga kepada perkap. Kalau sekarang sudah ranahnya pihak kejaksaan, ngapain mundur lagi? Itu nggak bisa lagi gitu. Tapi apakah dalam undang-undang tersebut terkait pencekalan ada durasi waktunya, Bun? Mungkin dari kapan sampai kapan gitu, Bun? Ya, durasi waktu itu ketika mulai dia dari tersangka, dia boleh prapit atau dia gelar perkara atas tersangkanya, atau pencekalannya, atau apa yang merasa dia tidak puas dengan hukum yang dituduhkan kepada dia.
Sekarang kan sudah tahap 2, sudah selesai. Nggak bisa lagi dia mundur ke belakang. Karena ini ditangan oleh pihak kejaksaan. Maksudnya durasi pencekalannya itu Setelah durasinya setelah dia tahap 2, setelah proses ini sudah dilimpahkan, berarti sudah memenuhi unsur. Karena due process of law itu sudah jalan. Jadi menurut kenapa terjadi due process of law, 2 alat bukti dan barang bukti itu sudah terpenuhi, berarti ada mens rea, yaitu ada nilai-nilai kejahatan di situ atas pencemaran dan fitnah atau merasa dihina pihak pelapor. Nah, itu sudah memenuhi unsur sehingga menjadi tahap 2. Begitu tahap 2 nggak bisa lagi mundur. Batasnya ketika kalau ingin cara-caranya itu cara pihak penyidikan dan penyelidikannya kurang berkenan, saat itulah ambil hak hukum kita. Kok bisa saya tersangka? Tolong itu di mana? Di prapit atau gelar perkara. Nah, kalau kami sudah melakukan gelar perkara, hasilnya Bang Egy kan bebas demi hukum, dihapus tersangkanya. Kalau Tifa kan bebas demi hukum karena obskuliber, kabur, tidak tepat, tidak cermat dalam membuat dakwaan. Diberi kesempatan hakim untuk memperbaiki dakwaan itu, makanya dokumen dikembalikan. Kalau putusan pengadilan tidak ada kata-kata dokumen dikembalikan, putusannya salinan amar putusan dikirim, itu baru proses hukumnya berjalan gitu. Ini kan proses hukum belum berjalan, ada yang harus diperbaiki, makanya dikembalikan nih dokumen kalian, silakan perbaikan, kan begitu. Tapi terkait pencekalan dia tuh merasa kayak, oh saya ini bukan bukan pembunuh, bukan teroris kayak gitu, hanya ini diduga mencemarkan nama baik. Itu menurut Bunda urgensinya pencekalan itu seperti apa sih, Bu? Yang dikatakan pencekalan itu, kita terpidana atau tersangka dengan lebih dari 5 tahun. Itu dicekal, boleh ditangkap, boleh ditahan, boleh dijemput paksa, boleh, itu undang-undang KUHP nomor 89 itu ada 9 item. Kok baru karena diadopsi dengan pasal 361 peralihan undang-undang tersebut. Liz, ada lagi? Bun, kalau untuk yang ini kan berarti sama saja menurut Bunda sendiri, apakah dengan adanya prapit yang selanjutnya keempat ini sama saja Mas Roy ini sengaja menunda-nunda ke pokok perkara atau bagaimana sih, Bu? Ya, dia sendiri kan sudah mengakui di pokok perkara itu dia tidak akan punya saksi. Jadi boleh dong terindikasi bahwa dia mengulur waktu. Nah, karena kita melihat yang diajukannya juga tidak kredibel. Saya minta kepada Pak Roy Suryo, kenapa tidak secepatnya diproses agar ada kepastian hukum? Karena semua punya hak hukum. Seperti pelapor juga punya hak hukum. Nggak mungkin ngikutin proses yang berbelit seperti ini diobok-obok. Ya, kalau memang seperti ini hukum di Indonesia kan terjadi carut marut dalam penegakan hukum ini gitu. Nah, bagi saya sebaiknya sidang pokok perkara secepatnya tahu kebenaran itu seperti apa, karena semua kita menunggu kebenaran untuk kepastian hukum.